Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyimas Farah Ramania dari kelas 12 IPA 9. Hari ini saya akan menjelaskan tentang dampak pemanfaatan energi terhadap lingkungan. Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang saat ini terjadi tentu akan membuat sektor energi menghadapi berbagai masalah. Di antaranya adalah masalah reliabilitas energi dan masalah lingkungan. Apakah yang dimaksud dengan masalah reliabilitas energi? Masalah lingkungan, apakah yang ditimbulkan oleh ketergantungan terhadap bahan bakar fosil? Anda tentu telah mengetahui bahwa populasi dunia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, bukan? Menurut PBB 2013, populasi dunia yang pada pertengahan tahun 2013 berjumlah 7,2 miliar diprediksikan akan meningkat hampir 1 miliar dalam 12 tahun ke depan, yaitu mencapai 8,1 miliar pada tahun 2025, terus meningkat hingga 9,6 miliar pada tahun 2050 dan 10,9 miliar pada tahun 2100. Peningkatan populasi ini tentu akan membawa banyak konsekuensi. Salah satunya adalah peningkatan kebutuhan akan energi. Peningkatan kebutuhan energi ini akan terjadi secara drastis seiring dengan perubahan pola hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan sektor-sektor kehidupan, terutama sektor industri dan transportasi. Kebutuhan energi setiap negara tidaklah sama, namun secara umum terdapat pola konsumsi yang relatif sama untuk negara-negara maju. Dalam hal ini, sekitar 40% kebutuhan energi negara maju digunakan untuk pemanas atau pendingin ruangan. Sekitar 20% digunakan untuk pemanas suhu tinggi. 30% digunakan untuk transportasi dan hanya sekitar 5-10% digunakan untuk aktivitas yang memerlukan listrik, seperti penerangan, elektrolisis, pengoperasian alat-alat elektronik, dan lain-lain. Sementara itu, di negara-negara berkembang, persentase kebutuhan energi terbesar digunakan untuk memasak dan hanya sebagian kecil saja yang digunakan untuk pemanas ruangan. Baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang, rata-rata penggunaan energi per kapita sekitar 5% dari total pendapatan per tahun. Jika kecenderungan peningkatan energi dan pola konsumsi energi seperti yang diuraikan di atas tidak berubah, di tengah ketergantungan masyarakat akan bahan bakar fosil, maka di masa yang akan datang, dunia akan dihadapkan pada krisis energi. Saat ini, krisis energi lokal maupun regional sudah mulai terjadi. Sebagai contoh, sebagian besar negara-negara Eropa, kecuali Inggris dan Norwegia, saat ini tidak mempunyai cadangan minyak yang cukup dan hanya memiliki sebagian kecil cadangan gas saja. Akibatnya, negara-negara tersebut semakin tergantung pada impor dari negara-negara berkembang, terutama dari negara-negara Timur Tengah. Karena bahan bakar fosil merupakan sumber energi tak terbarukan, maka eksploitasi yang dilakukan secara terus-menerus dan berlebihan akan menyebabkan cadangan yang ada semakin menipis atau bahkan habis sama sekali, sehingga akan menyebabkan terjadinya krisis energi. Krisis energi inilah yang dimaksud dengan masalah reliabilitas energi. Sementara itu, menurut Organisasi Kerjasama Ekonomi dan OECD, masalah lingkungan yang disebabkan oleh ketergantungan terhadap bahan bakar fosil tidak hanya berupa emisi limbahnya saja, tetapi juga meliputi bahan-bahan yang diambil dari lingkungan dan perubahan struktur lingkungan. Secara rinci, masalah-masalah tersebut meliputi 1. Penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk memperoleh pasokan energi primer, misalnya perlengkapan untuk membangun dan merawat tambang, energi yang diperlukan untuk mengoperasikan tambang, dan lahan yang digunakan. 2. Polusi yang berupa limbah padat, cairan, dan gas atau polusi non-materi, misalnya kalor dan suara. Perubahan fisik lingkungan, misalnya penumpukan sampah dan pembangunan bangunan fisik. 4. Masalah sosial dan politik, misalnya masalah ketenagakerjaan dan populasi penduduk. Lalu, apakah contoh krisis energi di Indonesia? Contoh krisis energi di Indonesia adalah dampak krisis energi terlihat pada harga energi seperti batu bara, gas alam, dan minyak mentah melambung 2-4 kali pada pertengahan 2022 dibandingkan pada 2019. Hal ini membuat produsen batu bara domestik lebih tertarik untuk mengekspor ke luar negeri, yang menyebabkan menipisnya pasokan batu bara dalam negeri. Untuk mengatasi krisis energi, kita perlu memanfaatkan energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar seperti pemakaian tenaga surya, angin, air, atau
pengembangan energi nabati seperti penanaman jarak pagar, pemakaian minyak sawit. Ada beberapa dampak penggunaan energi bagi lingkungan, positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu dapat mempermudah hidup manusia, seperti adanya penggunaan listrik dan tenaga mesin. Dan dampak negatif diantaranya penggunaan berbagai sumber dapat mengganggu dan mencemari lingkungan, serta dalam pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air dapat merusak dan mengganggu ekosistem kehidupan dalam air. Penggunaannya juga dapat menyebabkan polusi udara dan limbah pada air. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.